tentu kalian masih tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya. Walaupun sampai saat ini kita masih tetap belajar dari rumah. Tentunya sekarang kalian telah mempersiapkan ya buku pelajaran kalian dan juga buku catatan serta alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang penting pada pembelajaran kali ini. Mungkin saja nanti dalam pembelajaran ada tugas yang harus dikerjakan. Kalian bisa mencatat tugas tersebut dan mengerjakan tugas tersebut pada buku catatan kalian. Seperti itu ya anak-anak. Tentunya pembelajaran ini harus kalian ikuti dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Bila nanti ada tugas, kalian mengerti tugas apa yang harus dikerjakan. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah, kalau sudah siap semuanya, kita langsung saja ya ikuti pembelajaran tema 5, subtema 4, pembelajaran 5. Tema 5, subtema 4, pembelajaran 5. Menceritakan macam-macam cuaca, musim, dan iklim. Pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang cuaca, musim, dan iklim. Kita juga telah mengetahui pengertian cuaca, musim, dan iklim. Untuk mengukur pemahaman kalian tentang cuaca, musim, dan iklim, sekarang kalian perhatikan bagan berikut ini. Sebagai tugas, ceritakan bagan tersebut. Mintalah orang tua kalian untuk merekam video saat kalian menceritakan bagan tersebut. Menuliskan manfaat hidup bersatu di sekolah. Perilaku menunjukkan persatuan tidak hanya diterapkan di rumah. Di sekolah pun, kalian harus menerapkan perilaku yang menunjukkan persatuan. Berikut beberapa contoh perilaku yang menunjukkan persatuan di sekolah. Rukun saat bermain bersama teman. Kompak saat mengerjakan tugas kelompok. Membantu teman yang membutuhkan bantuan. Berbagi makanan dengan teman saat jam istirahat. Perilaku yang menunjukkan persatuan di sekolah termasuk sikap hidup bersatu di sekolah. Berikut manfaat hidup bersatu di sekolah. Tercipta rasa peduli terhadap teman. Terhindar dari perselisihan di sekolah. Menumbuhkan sikap saling menghargai antar teman. Menciptakan kenyamanan dan keamanan di sekolah. Menyelesaikan masalah pengurangan pecahan berpenyebut sama. Pada pembelajaran 3, kalian telah mempelajari cara penyelesaian masalah terkait pengurangan pecahan berpenyebut sama. Coba sekarang kalian simak soal cerita berikut. Lina memiliki pizza. Pizza dipotong menjadi 16 potongan sama besar. Lina meletakkan 6/16 bagian pizza di piring dan dibawa ke ruang keluarga.
Berapa bagian pizza yang belum diletakkan di piring? Coba sekarang kalian selesaikan soal cerita tersebut di buku catatan kalian. Selama kalian mengerjakan soal cerita ini, kalian pause video pembelajaran ini. Setelah kalian selesai mengerjakan, barulah kalian melanjutkan untuk memutar video pembelajaran ini. Selamat mengerjakan. Ya, itu tadi anak-anak pembelajaran kita kali ini. Tentunya kalian telah mengikuti ya pembelajaran tadi dari awal hingga akhir ya, karena dalam pembelajaran tadi ada tugas. Nah, apa saja yang telah kita pelajari tadi? Ya, kita telah mempelajari tentang menceritakan macam-macam cuaca, musim, dan iklim. Nah, pembelajaran tadi juga sudah diberikan tugas, sudah ada tugas tadi. Tugasnya apa? Ya, menceritakan bagan. Di sana ada bagan yang ditunjukkan. Tugas kalian adalah menceritakan bagan tersebut. Nanti kalian minta tolong orang tua kalian untuk merekam kalian, rekaman video ya, rekaman video bukan rekaman suara, rekaman video saat kalian menceritakan bagan tersebut. Nanti videonya itu dikirim ke Pak Oki secara pribadi. Nanti Pak Oki beri nilai seberapa pemahaman kalian mengenai cuaca, musim, dan iklim tersebut. Kalian ceritakan sesuai bagan tersebut. Misalnya saja, cuaca, musim, dan iklim itu termasuk keadaan udara. Nah, cuaca itu dijelaskan artinya apa, lalu contoh cuaca itu apa, lalu setelah itu ceritakan musim itu artinya apa, contoh musim itu apa, lalu iklim itu arti dari iklim itu apa, lalu contoh-contoh iklim itu apa saja. Nah, seperti itu ya, nanti kalian menceritakan, nanti direkam video. Minta bantuan orang tua kalian untuk merekamnya. Seperti itu ya anak-anak, tugasnya ya. Mengerti untuk tugasnya ya. Lalu kita juga telah mempelajari tentang menuliskan manfaat hidup bersatu di sekolah. Selain di rumah, di sekolah pun kalian harus menerapkan perilaku yang menunjukkan persatuan. Tadi juga sudah disebutkan contoh-contoh perilakunya. Nah, walaupun kita masih belum sekolah ya, tetapi kita telah mengetahui contoh-contoh perilaku yang menunjukkan persatuan sekolah. Nanti kalau sudah kalian mulai sekolah kembali, belajar di sekolah kembali, kalian bisa menerapkan perilaku yang menunjukkan persatuan tersebut. Tentunya kalau sudah masa pandemi ini berakhir ya, karena kita harus tetap menjaga jarak. Seperti itu ya. Nah, perilaku yang menunjukkan persatuan di sekolah itu juga termasuk hidup bersatu di sekolah. Sikap hidup bersatu di sekolah. Sikap hidup bersatu di sekolah itu juga mempunyai banyak manfaat. Misalnya kita menjadi rukun dengan teman, tercipta rasa peduli dengan teman. Di sekolah itu menjadi aman dan nyaman. Itulah manfaatnya ya, contoh manfaatnya, dan tentu saja masih banyak lagi manfaat-manfaat baik lainnya. Itu ya anak-anak. Lalu kita juga telah mempelajari tentang menyelesaikan menyelesaikan masalah pengurangan pecahan berpenyebut sama. Tadi pada pembelajaran sudah ada soal cerita. Kalian diminta untuk menyelesaikan soal cerita tersebut. Sebelum melanjutkan videonya, kalian tentunya pause dulu ya video pembelajarannya ya. Dan kalian tentunya mengerjakan soal cerita tersebut, menyelesaikan soal cerita tersebut. Nah, sekarang coba kita lihat bersama ya, bagaimana cara penyelesaian masalah terkait pengurangan pecahan tersebut. Apakah kalian sudah benar cara menjawabnya? Kalau masih kurang tepat, nanti bisa dibenarkan dulu ya anak-anak ya. Nah, ini cara penyelesaiannya.
karena itu soal cerita, tentunya harus lengkap ya. Jawab. Ini diketahui tadi pizzanya Lina itu dibagi menjadi 16 potongan sama besar. Berarti keseluruhan pizzanya itu adalah 16/16. Lalu bagian pizza yang diletakkan di piring dan dibawa ke ruang keluarga itu ada berapa bagian? Ya, ada 6/16 bagian. Lalu yang ditanyakan adalah bagian pizza yang belum diletakkan di piring. Berapa bagian? Yaitu yang belum diletakkan di piring. Berarti itu sisanya. Untuk mencari itu caranya adalah dengan cara dikurangi. 16/16 keseluruhan tadi ya, dikurangi yang sudah diletakkan di piring dan dibawa ke ruang keluarga, itu dikurangi 6/16 sama dengan, lalu caranya ini ya, karena penyebutnya sudah sama yaitu 16. Lalu yang dikurangi adalah pembilangnya. 16 dikurangi 6 sama dengan berapa? Ya betul, 10/16. Ini sudah ketemu hasilnya. Lalu kalau sudah ketemu hasilnya, sekarang adalah kesimpulannya. Nah, kesimpulannya seperti ini ya. Jadi bagian pizza yang belum diletakkan di piring adalah 10/16 bagian. Tuh ya anak-anak, cara menyelesaikan masalah terkait pengurangan pecahan berpenyebut sama. Bagaimana? Apakah sudah betul jawaban kalian? Nah, kalau masih kurang tepat, kalian bisa memperbaikinya. Nah, mengerjakan dengan cara yang tepat seperti yang sudah Pak Oki tunjukkan tadi. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah, pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Tidak bosan Pak Oki mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan seperti mengenakan masker, rajin mencuci tangan, dan juga hindari kerumunan. Tentunya kalian juga harus tetap menjaga kesehatan dengan makan makanan bergizi. Bila ada vitamin, minum vitaminnya agar tubuh kalian tetap terjaga, daya tahan tubuh kalian tetap kuat. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah, pembelajaran kita akhiri sampai di sini dulu ya anak-anak. Nanti kita sambung lagi pada pembelajaran berikutnya. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya, anak. Bye bye.